Niki seperti apa sih sebelumnya sehingga harus masuk ke meja operasi? Kalau dia mengeluh sakit kepala kan memang udah setahun, 2 tahun bahkan ya kalau seingat saya, tapi agak sering ngeluh itu setahun terakhir. Baru ketahuan ya setelah dia diserang, kita tahu ternyata pangkal sakit kepalanya itu di tulang leher. Berupa apa keluhannya? Kenapa? Keluhannya Sakit kepala sebelah. kayak migrain gitu seperti Kayak itu. migrain, Awalnya ya. seperti itu. Iya. Tapi sempat check up segala macam. Setahu saya dia pernah ke Swiss, nggak ketemu ya sakitnya apa, dari Swiss aja dia masih tetap sakit, ya itu harus di sini ketahuannya dok ya, ternyata masalahnya di tulang leher. Jadi waktu Mbak Niki pertama ke poliklinik kita itu memang keluhannya nyeri di leher sampai ke bahu ya, sama ada juga nyeri kepala sebelah ya. Nah jadi memang sih perlu kita ketahui juga bersama bahwa nyeri kepala sebelah ini belum tentu dari lehernya juga sih. Oh, gitu ya? Bisa jadi dia berdiri sendiri ada masalah lain ya. Tapi kalau nyeri yang dari leher sampai ke bahu itu memang dari bantalan tulang belakangnya. Iya, dia mengeluhnya di sini soalnya dari udah setahun ini di sini gitu, sebelah berat gitu di sebelah sininya. Saya pikir ya kayak sakit Migrain. migrain biasa, karena nggak nyangka akan ada masalah di tulang leher. Sama yang pernah Niki cerita ke saya sih, kan dia memang agak miring jalannya dok. Saya pikir tulang yang lain, nggak kepikir kalau itu adanya di leher. Terima kasih. Dok, apakah akan ada tindakan medis lebih lanjut mengingat kepalanya kan ini kan juga sering pusing seperti apa gitu dok? Nanti kita evaluasi lagi dulu pasca operasi ya. Kita masih belum bisa menilai banget. Kalau misalnya nyeri kepalanya hilang sih alhamdulillah ya. Kalau misalnya memang dia nyeri kepalanya masih ada, mungkin harus kita evaluasi lagi dari mana sumbernya. Tapi kalau nyeri dari bahu, leher ke bahu sih tadi sih saya pas waktu saya visit sih Mbak Niki bilang sudah enggak sih. Iya betul. Tadi juga dia ada bilang ke saya, enak kak, nggak berat nih, ya. Udah nggak berat. Ya. Oh, tapi terus sebenarnya sih ada satu lagi kemarin tadi karena Mbak Fitri bilang Mbak Niki kan jalannya agak miring ya. Iya. Jadi sorry saya lupa tadi, saya agak salah kasih informasi tadi. Jadi memang ada dari ronsen, kita udah ronsen Mbak Niki itu tulang belakangnya yang kelihatan semuanya dari leher sampai bawah tuh Mbak Niki memang ada skoliosis dia. Nah tapi skoliosisnya ini sih ringan, bukan suatu hal yang memerlukan tindakan medis apalagi tindakan operasi. Dok, kemarin kan ini kita sendiri ada rasa khawatir dengan keluhan yang dirasakan itu nanti mengakibatkan yang agak fatal gitu kan, entah itu jatuhnya nanti stroke atau segala macam. Apakah itu bisa dijelaskan dok? Apakah itu ada pengaruh juga apa gimana dok? Kalau seumpamanya tidak dioperasi? Buat edukasi aja ya. Iya, kalau stroke sih enggak ya. Cuman memang kalau kondisi saraf terjepit di leher yang berat, itu memang kalau yang berat banget ya, dia bisa menyebabkan sampai kelumpuhan bisa. Tapi memang tidak selalu saraf terjepit di leher ini menyebabkan kelumpuhan. Lebih banyak sebenarnya saraf di leher ini kalau kejepit dia keluhannya adalah nyeri menjalar ke lengan biasanya. Nah, apakah dia cuma di bahu sini aja atau kadang-kadang memang sampai ke lengan bawah seperti itu. Ada kondisi yang berat banget, yang ekstrim banget, itu bisa aja sampai. Umumnya penyebabnya apa sih dok kalau sakit jantung? Macam-macam ya, sebenarnya sih multifaktorial kita bilangnya. Dari mulai ada posisi bekerja ya, karena kalau misalnya kita bekerja dengan posisi kepalanya membungkuk itu bantalan di leher itu cenderung memang mendapat tekanan yang lebih besar ya, sehingga dia bisa mengalami gangguan. Terus seperti Mbak Niki ini bisa terjadi ya. Bisa juga ada proses lain seperti misalnya jatuh, atau bisa juga proses penuaan, atau bisa juga proses posisi bekerja. Biasanya sih gitu sih. Dok, pengaruh nggak sih dok, kan kemarin Niki sempat pesantren ya di Rutan Serang. Pengaruh nggak sih dok kalau dengan adanya posisi tidurnya yang kurang nyaman juga gitu? Enggak, jelas nggak berpengaruh sih, karena kondisi Mbak Niki ini bukan suatu kondisi yang memang terjadi dalam 1 bulan 2 bulan ya. Ini sih memang suatu kondisi yang
tapi memang gejalanya mungkin baru memberat dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sebenarnya sih ini pasti sudah lama. Dok, mengingat ini kan kasusnya udah lama tuh ya. Langkah Mbak Niki untuk operasi hari ini itu tepat atau memang terlambat tuh secara medis? Enggak terlambat sih. Enggak terlambat, tepat kok. Artinya belum membahayakan Belum banget. membahayakan. Pak Fitri mungkin sudah ada komunikasi dengan Nyai pasca operasi tadi apa aja? Siumannya gimana? Sudah bercanda tadi sama Bang Haji juga, ditawarin makan, udah mulai mencoba makan jeli tadi. Tapi ya namanya baru siuman kan masih pusingnya, masih agak mual aja. Kapan rencana balik Mbak? Nanti lihat kondisi dan dari izin dokter juga. Kalau diizinkan pulang ya mungkin besok atau lusa. Tapi yang setahu Teh Fitri, anak-anak tahu nggak Aminya dioperasi hari ini? Tahu, Aska kan di rumah saya dari kemarin. Sebetulnya mau dibawa ke sini, cuman udahlah kan ke rumah sakit ya, anak-anak bisa video call juga. Nanti aja kalau giginya udah bener-bener bisa ngobrol baru saya bawa. Apa yang disampaikan Niki, Pak, pertama kali siuman? Apa Bang Haji? Suaranya nggak hilang katanya ya? Iya. Suara hilang, katanya nyeri, sakit gitu. Masih bisa ngomong. Ya, jadi mungkin itu ketakutannya Mbak Niki suaranya hilang karena Iya. memang kan operasi kita dari depan itu di depannya pita suara ya. Jadi apa tuh namanya memang itulah yang Iya, aku iya. kekhawatiran tapi sih nggak apa-apa. Tadi dia pas ngomong sama saya sih, coba deh ngomong, nggak hilang kan suara aku ada. Nggak ada masalah kok. Tidak ada efeknya tuh dia, ya? dia tetap bercanda lah ya, dia tetap bercanda. Tadi dia siuman juga ya, tentu dia lapor ke Bang Fahmi, dia udah bercanda sama Bang Fahmi. Mungkin biar teman-teman lihat ya, biar nggak penasaran, saya bisa liatin. Ini Bang Fahmi udah siuman. Tahan nggak? Udah alhamdulillah lancar operasinya. Suaranya nggak hilang. Coba Nik ngomong, Bang Fahmi. Udah bercanda kan, dia udah ini ya, baik-baik. Sekali lagi ya, sekali Iya, lagi. Bu. Udah siuman, Bu ya. Tuh, udah alhamdulillah lancar. Nih Bang Fahmi udah siuman. Tuh, udah alhamdulillah lancar operasinya. Suaranya nggak hilang. Coba Nik ngomong, Bang Fahmi. Oh ya. Oh itu emang ketakutan Niki ya Mbak Fit ya sebelumnya Iya, operasi, mungkin takut karena suaranya hilang. di depan ya dok ya. Iya. Cuman kan ya mau nggak mau ya Niki. Cuman terakhir itu saya dengar dari Niki, udah kan kalau di terapi dia juga capek kan ya dok. Iya memang Dia sih balik, karena dia melelahkan bolak-balik, memang. kita melelahkan dan dia ngerasa memang kadang sampai ke tangan ini nyerinya. Ya, ini yang terbaik lah yang disarankan oleh dokter di sini untuk melakukan operasi. Oke. Tapi udah mulai makan. Tadi Tadi coba sih udah mulai coba minum air putih air putih, pakai sedotan pakai sih. sedotan, terus jelly agak-agak. Pas Belum lah, bisa gitu ya, maksudnya nggak berpengaruh terhadap apa jalannya masuk makanan gitu dok, Pak Fitri? Kadang sih memang makan pertama suka agak perih ya tenggorokannya, tapi biasanya kedua ketiga sih udah nggak ada. Itu sih memang kalau yang common aja ya kalau misalnya operasi dari depan kadang-kadang nyari menelan di awal pertama kali makan biasanya. Tapi setelah itu sih Tadi dikit sempat ngeluh nyari nggak apa cuma nyolong Pak Fitri? Kalau saya tuh sama Niki kan nggak mau yang melo-melo ya. Saya yang paling bercanda dia, udah kan ini sedikit doang lah leher. Biasanya kan dia kan ya suka lihat kan di YouTube-nya operasi kecantikan kan. Enggak kak, ini sakit katanya gitu. Ini beda kak, ini sakit kak. Ya gitulah, perih kata dia sih, perih rasanya ya. Tapi dia oke, dia kuat. Kak Fitri mau mengungkapkan apa ke para dokter rumah sakit yang telah membantu Niki ya menjalankan operasi. Ya, saya sebagai perwakilan keluarganya Nikita terima kasih sama rumah sakit Premier, terutama dokter-dokter di sini dan semua staf di sini baik-baik dari semenjak Nikita terapi
dia diserang harus bolak-balik ke sini, diperlakukan dengan baik. Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain terima kasih dengan apa ya, servis dan semua baik ke kita di sini. Terima kasih. Dok, kalau untuk biayanya sendiri nih dok, menghabiskan banyak dana nggak sih? Kalau ini sebenarnya sih Mbak ini minta asuransi. Iya. Jadi sih kita sih nggak Oke. Asuransi. Hah? Ente kadang-kadang. Nggak ada Bang Aji, kalau dana ada Bang Aji. Siap. Ada yang cover. Ada yang Udah di cover. Eki. Asuransi. Tapi kiranya mungkin secara umum berapa sih dok untuk operasi kaki Andika ini dok? 100 juta sampai dong. Pet Tiau. Iya. Untuk informasi tersebut bisa menghubungi. Bagian administrasi. Ayo. Tapi tadi dari Nikita nih ya. Loketnya saya di mana? Saya bukan memuji rumah sakit ini ya. Dia begitu ketemu saya, kakak ruangan operasinya standarnya internasional. Dia kan memperhatikan ya, bagus kak, aku puas di sini. Itu pendapat dari Niki rumah sakit ini. Sampai setengah bulan lah dok. Ini boleh nih dijawab. Atau Bang Haji udah tahu ya berapa? Bang Haji, Berapa Bang Haji? Pokoknya sekian aja. Iya, kalau Sekian. buat Niki sih gratis karena di cover sama asuransi, tinggal asuransi yang bayar gitu. Sekian. Lumayan lah. Tapi sesuai dengan fasilitas pelayanan. Karena bagaimanapun ini adalah sebagai kebutuhan mendasar, sebagai pelayanan kesehatan. Artinya Niki biasanya kan berobat di luar negeri, mau check up, mau apa biasa di luar negeri. Nah hari ini Niki mengatakan baru kali ini saya merasa puas terhadap pelayanan rumah sakit di negara sendiri, yaitu rumah sakit Premier Bintaro. Luar biasa, pokoknya kita dari keluarga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan dari hal terkecil sampai hal terbesar. Kita haturkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, membalas berlipat-lipat kebaikan dari dokter, dari suster, semuanya pekerja yang ada di rumah sakit ini. Di mana banyak persoalan dari awal, persoalan Niki ya ke sini dijemput paksa segala macam, dan saya ingin berpesanlah kepada para penegak hukum, para oknum, bahwa ini adalah real ya, bukan mengada-ngada. Sampean boleh mengatakan kemarin bahwa sakit Niki itu mengada-ngada. Hari ini sampean kalian semuanya melihat secara langsung bagaimana kondisi Niki, dan lihat di feed saya juga bagaimana kondisi dia pasca dioperasi dan sebelum dioperasi. Ya, ini adalah jawaban untuk kalian semua, jawaban untuk keraguan-keraguan kalian semua. Semoga ini membuat kalian tersenyum dan bisa berintrospeksi diri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menjustifikasi orang lain yang tidak baik. Ya, ini bagaimanapun Niki seharusnya kalian doakan ketika dia sakit, ya didoakan. Dan saya berharap apa yang kalian lakukan tidak terulang kembali, di mana itu adalah pelanggaran hak asasi manusia menurut saya. Dari mana kalian menarik paksa dia suruh pulang ketika dirawat inap, dan itu menurut saya sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Dan saya berharap itu tidak terulang kembali kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau orang itu lagi sakit, ingat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1. Pemerintah justru harus memfasilitasi warga negaranya yang memang dia dalam keadaan sakit, bukan justru sebaliknya. Itu undang-undang, diamanahkan oleh undang-undang. Jadi saya berharap ini jangan sampai terulang kembali, karena itu adalah menjadi pelayanan dasar, kebutuhan dasar kita. Ya, kita memiliki mendapatkan hak untuk hidup sehat, hidup di lingkungan yang bersih, itu undang-undang amanahnya. Jadi jangan sampai itu terulang kembali. Itu pesan saya buat rekan-rekan oknum APH yang kemarin menarik paksa Niki dari rumah sakit Premier Bintaro. Terima kasih. Berarti besok udah bisa pulang. Nanti kita lihat kondisinya Mbak Niki besok ya. Kalau misalnya Mbak Nikinya udah PT, mobilisasi, makan minum udah enak, nyarinya terkontrol, kalau mau rawat jalan bisa. Tapi kalau misalnya masih ada keluhan, biasanya kita fisioterapi dulu sampai mungkin lusa baru bisa. Oke. Oke.